Lihat orang kan cost-nya. Kalau kita Ya. pakai analisa cost and benefit, orang ini sekarang fokus pada cost-nya. Sedangkan yang berusaha saya sampaikan atau Pak Prabowo berusaha sampaikan kepada publik itu adalah benefitnya. Benefitnya itu adalah bagaimana program-program yang tadinya tidak mendapatkan perhatian cukup itu bisa diakselerasi. Misalnya tadi saya berikan contoh kebudayaan, misalnya saya berikan contoh gizi segala macam, termasuk ini apa namanya penerimaan negara segala macam, haji ya, macam-macam itu. Jadi kalau kemudian kita lihat dari sisi itu, artinya kan Pak Prabowo berusaha memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang selama ini atau bagian-bagian yang selama ini tidak diperhatikan begitu. Sehingga 5 tahun ke depan kita bisa dapat anatomi kebangsaan yang jauh lebih baik. Ya itu kan satu hal ya, Bang Daniel ya. Oke, itu satu hal. Tapi kan hal yang tadi kacamata awam saya gitu ya. Kacamata awam saya itu kan tadi seperti Nida bilang. Satu, menteri, apalagi misalnya wamen misalnya, pasti harus stafalinya deret, misalnya panjang. Belum sampai birokrasinya sampai daerah. Belum kalau yang Belum transisi tadi kalau titipan. misalnya nambah, misalnya belah-belah tadi ya. Kan yang saya dengar misalnya kayak KLHK nih, mau dipisah lagi nih. Lingkungan hidup sendiri, kehutanan sendiri, kabarnya begitu. Terus misalnya kayak kebudayaan kabarnya juga akan dipisah sendiri kabarnya, ya kan. Ada Abang Daniel karena nanti tinggal mengkonfirmasi benar atau enggaknya. Terus ada beberapa kementerian lain, itu kan otomatis akan menambah orang, nambah kos. Sederhananya kan kayak gitu. Sementara hari ini misalnya kita semua misalnya sama-sama mafhum bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik. Iya, saya sepakat terkait dengan itu, dengan perspektif tadi. Pilihan kita ketika ingin mau mengurusi sektor-sektor yang selama ini tidak terurus dengan baik, pasti ya harus nambah orang. Artinya harus nambah ngurus. Ya misalnya gedung Kompas ini yang tadinya nggak ada ngurusin lorong-lorong itu untuk bersihin, ya harus nambah orang untuk bersihin itu. Kan untuk memastikan itu. Nah, itu cost yang harus dipilih gitu, dengan asumsi benefitnya harus jauh lebih baik. Nah sekarang yang dipikirkan Pak Prabowo adalah ya ada konsekuensi cost tapi benefitnya harus jauh lebih besar. Itu yang sekarang yang akan kan selain itu ya kita harus ini untuk costnya supaya benefitnya lebih besar. Ini di sisi tadi saya sebut penerimaannya ini juga harus jauh lebih besar. Makanya dipisah itu juga kan secara otomatis adalah upaya untuk mengakumulasikan pendapatan negara jauh lebih baik.